Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Ulfa selalu berdoa semoga kalian selama pembelajaran online ini di rumah selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Anak-anak kelas 1, mari kita awali pembelajaran Al-Quran Hadis hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis kelas 1 semester genap pelajaran 8 tentang surah An-Nasr. Simak baik-baik ya. Oke, mari kita mengamati. Ayo perhatikan surah An-Nasr. Kalian bisa memperhatikan surah An-Nasr di buku paket kalian halaman 83. Silahkan kalian buka halaman 83. Nah, apakah kamu sudah bisa membacanya? Ayo, siapa yang udah bisa dan siapa yang belum? Oke. Nah, jangan lupa ketika kita membaca Al-Quran atau membaca surah An-Nasr itu kita juga harus memperhatikan artinya ya. Kenapa harus memperhatikan artinya? Supaya kita juga tahu apa itu isinya. Oke. Apakah kamu sudah hafal surah An-Nasr? Yang udah hafal, good job, bagus banget. Yang belum hafal gimana? Yang belum hafal nanti habis ini nggak hafal ya. Biar hafal, biar tambah pinter, biar tambah solih solihah. Nah, kalau sudah hafal, mari bersama-sama kita membaca Al-Quran surah An-Nasr dan terjemahnya. Oke, siap ya? Bu Ulfa akan membantu memimpin, nanti kalian ikuti dari rumah masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, ayat 1. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Shadaqallahul Adzim. Nah, kalian lakukan ya. Coba baca secara berulang-ulang surah An-Nasr di rumah masing-masing. Bila kalian sudah hafal, bacakan surah An-Nasr di depan orang tua kalian dengan percaya diri. Oke, siap ya? Bu Ulfa ulang. Coba lakukan. Baca surah An-Nasr berulang-ulang. Nah, bila kalian sudah hafal, bacakan surah An-Nasr di depan orang tua kalian dengan percaya diri. Biar disimak oleh orang tua ya.
Nah, anak-anak hari ini tugasnya apa? Apakah hanya menonton video ini? Nah, tugasnya setelah menonton video ini, nanti kalian buat video, kirimkan ke Bu Ulfa, video sedang menghafal surah An-Nasr. Nah, nanti kalau kalian udah kirim ke Bu Ulfa udah ngoreksi ini bener apa belum ya gitu. Kalau udah bener, nanti Bu Ulfa akan memberikan reward berupa piagam jika kalian sudah mengirim videonya. Piagamnya seperti apa? Piagamnya seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, di sini nanti Bu Ulfa akan ganti namanya Hafsah Putri Ramadhani. Ini akan Bu Ulfa ganti sama nama kalian masing-masing jika kalian udah ngirim videonya ke Bu Ulfa. Gampang banget kan ya? Insya Allah kalian bisa ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mengerti tentang surah An-Nasr. Surah An-Nasr artinya pertolongan. Surah An-Nasr artinya apa? Pertolongan. Surah An-Nasr diturunkan di kota Mekkah. Surah An-Nasr diturunkan sesudah surah At-Taubah. Surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Nah, kalian pahami ini baik-baik. Biasanya nanti di soal ujian atau soal ulangan pasti seperti ini akan keluar. Jadi kalian perlu mengingat ini baik-baik. Bagaimana caranya biar bisa ingat? Kalian harus membacanya berulang-ulang. Itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang apa sih isi dari surah An-Nasr ini? Surah An-Nasr berisi tentang 1. Janji bahwa pertolongan Allah pasti datang. Kedua, perintah bertasbih kepada Allah. Ketiga, perintah memohon ampun kepada Allah. Gitu ya. Oke, sudah bisa dipahami ya tentang surah An-Nasr, isinya apa, terus An-Nasr itu artinya apa, An-Nasr itu diturunkan di mana, An-Nasr itu diturunkan sesudah surah apa, dan An-Nasr itu ada berapa ayat. Bu Ulfa harap kalian udah paham ya. Jadi bisa kita lanjutkan. Tentang perilaku yang mencerminkan surah An-Nasr. Nih, 1. Sering membaca tasbih. Apakah kalian juga sering membaca tasbih? Nah, tasbih itu bacaannya gimana? Oke, nanti akan kita bahas ya. Kedua, sering membaca tasbih lagi. Oke, mohon maaf ini Bu Ulfa kayaknya ada salah. Yang kedua itu tahmid. Sering membaca tahmid ya, bukan tasbih ya. Yang ketiga, sering membaca istighfar. Nah, Bu Ulfa, kalau bacaan tasbih itu bunyinya kayak gimana sih? Nih, bunyi lafaz tasbih adalah Subhanallah. Subhanallah artinya apa? Artinya Maha Suci Allah. Kita ulang bersama-sama. Bagaimanakah bunyi bacaan tasbih? Bacaan tasbih bunyinya Subhanallah. Artinya Maha Suci Allah. Yang kedua, tahmid. Nah, bunyi lafaz tahmid adalah Alhamdulillah. Bersama-sama kita ucapkan bunyi lafaz tahmid adalah Alhamdulillah. Artinya segala puji bagi Allah. Yang ketiga, perilaku yang mencerminkan surah An-Nasr adalah sering membaca istighfar. Bunyi lafaz istighfar adalah Astaghfirullahaladzim. Artinya, aku mohon ampun kepada
kepada Allah yang Maha Agung. Kita ulang sekali lagi. Bagaimana bunyi istighfar? 1, 2, 3. Astaghfirullahaladzim. Paham ya? Coba kita ulang sekali lagi anak-anak. Perilaku yang mencerminkan surah An-Nasr. 1. Sering membaca tasbih. Kita ucapkan tasbih bersama-sama. 1, 2, 3. Subhanallah. Artinya Maha Suci Allah. Kedua, sering membaca tahmid. Kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Artinya segala puji bagi Allah. Yang ketiga, sering membaca istighfar. Kita ucapkan bersama-sama. Astaghfirullahaladzim. Artinya, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Paham ya anak-anak ya? Jadi kalian kan udah tahu perilaku yang mencerminkan surah An-Nasr ini. Bu Ulfa harap kalian juga bisa melaksanakannya. Kalian juga menjadi sering baca tasbih, sering baca tahmid, sering baca istighfar. Nah, kapan sih waktu tasbih, tahmid, dan istighfar? Kapan yuk? Kapan kita mengucapkan tasbih, tahmid, dan istighfar? Nah, tasbih diucapkan saat kita kagum dengan ciptaan Allah. Contohnya gimana? Contohnya misalnya kalian baru pertama kali berlibur ke luar negeri, misalnya ke Turki. Di sana pemandangan kotanya sangat indah. Nah, sehingga kalian kagum. Maka apa yang harus kalian lakukan? Yang kalian lakukan harus mengucapkan tasbih. Bunyinya gimana? Subhanallah. Kayak gitu. Yang kedua, tahmid. Diucapkannya kapan? Diucapkan saat kita mendapat kenikmatan dari Allah. Contohnya gimana? Misalnya hari ini kalian dikasih jajan sama teman kalian. Nah, itu kan mendapat kenikmatan. Apa yang harus kalian ucapkan? Yaitu Alhamdulillah. Berikutnya istighfar. Istighfar diucapkan saat kita berbuat kesalahan. Contohnya kayak gimana? Contohnya hari ini misalnya kalian lupa mengerjakan tugas. Tiba-tiba udah jam 8, padahal tugasnya harus dilaksanakan jam 7 pagi. Pas bangun tidur ternyata kesiangan udah jam 8. Nah, apa yang harus dilakukan? Ucapkanlah istighfar, yaitu astaghfirullahaladzim. Gitu ya anak-anak solih, anak-anak solihah. Bu Ulfa berharap dari kita belajar surah An-Nasr ini kalian juga terbiasa untuk mengucapkan tasbih, mengucapkan tahmid, dan mengucapkan istighfar. Oke anak-anak, yang terakhir Bu Ulfa berpesan kepada kalian selama di rumah tetap semangat belajarnya meskipun online, dan tetap jaga kesehatan. Kurangilah bermain atau bepergian keluar rumah. Kalian perbanyak kegiatan positif di dalam rumah bersama keluarga. Misalnya apa? Misalnya belajar membaca, mengerjakan tugas, mengaji, atau menonton televisi jika tugasnya sudah selesai. Supaya apa anak-anak? Supaya kalian, kita semuanya terhindar dari virus dan penyakit yang ada di luar rumah. Gitu ya. Supaya nanti
pada saatnya kita bisa kembali belajar di sekolah, kita tetap sehat, kita tetap terlindungi. Oke anak-anak, apakah materi hari ini bisa dipahami? Bu Ulfa harap bisa dipahami ya. Selamat mengerjakan tugas. Bu Ulfa ulang, tugasnya hari ini adalah kalian menghafal surah An-Nasr, di videoin terus dikirim ke Bu Ulfa. Seperti itu ya. Terima kasih anak-anak soleh solehah, tetap semangat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.